Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhallahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun. Ta'sisu Masjid Quba kana awwala 'amalin qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Quba an assasa Masjid Quba. وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه وهو أول مسجد بني في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الإخوة الكرام حفظكم الله. Kita melanjutkan tentang sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berbicara tentang hijrah Nabi, hijrahnya para sahabat, hijrahnya kaum muhajirin, maka pagi hari ini topik kita adalah apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala tiba di kota Madinah. Berkata pengarang kitab kita, ta'sisu Masjid Quba, membangun Masjid Quba. Amalan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW tatkala beliau tiba di Quba, bahwasanya beliau membangun masjid, dan itulah masjid pertama yang dibangun dalam Islam di atas taqwa, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi salat di sana. Jadi inilah masjid pertama dibangun dalam Islam. Barulah setelah itu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwasanya betapa urgennya arti satu masjid dalam dakwah. Di masjid itulah dakwah dimulai. Alangkah berkahnya masjid. Maka yang dikerjakan Nabi setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin Ansar adalah membangun masjid, tempat mereka bertemu, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu, bertukar pendapat, bermusyawarat dan seterusnya. Ya, dan fungsi masjid ini begitu dahsyat bila mana difungsikan pada fungsi yang benar. Tidak hanya sekedar untuk melaksanakan salat 5 waktu saja, lebih daripada itu. Di situ ada ta'lim, di situ ada kajian, di situ ada halaqah dan seterusnya. Naam. Qala al-Hafidhu fil Fathi وهو أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah masjid pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat padanya. Salat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya secara berjamaah dengan terang-terangan. Ya. Dan itulah masjid yang dibangun Nabi untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Naam. Wa qala al-Hafidh Ibnu Katsir, fa kana hadha al-masjid ay Masjid Quba awwala masjidin buniya fil Islam bil Madinah, bal awwala masjidin ju'ila li umumin nasi fi hadhihi al-millah wa ikhtarazna bihadha 'an al-masjid alladhi banahu as-Siddiq bi Makkah 'inda babi darihi يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة والله أعلم. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maka Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun dalam Islam di kota Madinah. Inilah masjid yang dibangun untuk seluruh kaum muslimin secara umum dalam agama ini Islam. Tentunya kita mengecualikan dengan masjid yang dibangun oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya masjid di situ dalam makna tempat salat. Manakala Abu Bakar Siddiq di Makkah sebelum hijrah, ya, dia membuat tempat khusus salat di rumahnya. Ya, di halaman rumahnya, dan dia di sana salat dan dia di sana beribadah. Itu dibangun untuk dirinya sendiri pribadi, bukan untuk seluruh manusia. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Ya, dialah yang pertama kali membuat tempat untuk salat khusus di sana, di Mekah.
Manakala mereka dilarang salat terang-terangan di hadapan manusia di Ka'bah, maka Abu Bakar membuat tempat di depan rumahnya yang dia salat. Ya, salat di sana. Khusus untuk salat. Itu dia bangun untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Quba, dibangun Nabi untuk seluruh kaum muslimin. Nah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah berfirman tentang Masjid Quba ini, dan ini pendapat kebanyakan para ulama-ulama tafsir. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas pondasi takwa, dialah Masjid Quba min awal yaumin, sejak awal Islam berkibar, ahaqqu an taquma fihi, lebih layak engkau berdiri di sana untuk melaksanakan salat dibandingkan masjid yang dibangun orang munafik untuk memecah belah. Karena ayat ini turun berkaitan dengan keinginan orang-orang munafik untuk kedatangan Nabi SAW salat di masjid mereka yang mereka bangun untuk membuat pecah belah Islam. Maka mereka telah membuat masjid yang baik. Mereka berkata, ya Rasulullah, salatlah di masjid kami ini. Kata Nabi, nanti tunggu selepas perang Tabuk. Manakala Nabi pulang dari Tabuk, Allah beritahukan bahwa mereka membangun masjid itu bukan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, tapi untuk memecah belah kaum muslimin, mengumpulkan orang-orang yang membuat makar terhadap Islam. Niat mereka tak baik, niat mereka buruk. Walaupun yang mereka lakukan zahirnya kebaikan, membangun masjid, tempat ibadah. Di mana kalau niatnya tak benar, niatnya adalah bukan negeri akhirat, niatnya untuk membuat kekacau balauan, maka datanglah Jibril memberitahukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi tiba di kota Madinah, belum lagi sampai di rumah Nabi, masih sampai di masjid tersebut, Nabi perintahkan sahabat membakar masjid tersebut. Inilah yang disebut dengan nama Masjid Dirarun. Ya. Masjid yang memecah belah kaum muslimin. Dan dilakukan dalamnya berbagai macam maksiat. Ya, jadi Allah membedakan antara masjid ini, kata Allah dalam ayat ini, sungguh masjid yang dibangun atas taqwa, maksudnya Quba lebih utama daripada engkau salat di Masjid Dirar yang dibangun kaum munafikin, yang tujuannya adalah untuk dunia dan segala macam bentuk gemerlapnya kedudukan dan semacam yang memecah belah kaum muslimin, dengki kepada kaum muslimin. Mengapa Rasulullah lebih utama salat di sini? Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam masjid itu ada orang-orang ingin mensucikan diri. Adapun dalam Masjid Dirar banyak orang-orang yang ingin menyebarkan kekufuran, perpecah belahan, kefasikan. Niat yang berbeda, dan ini menunjukkan pentingnya niat dalam membangun masjid dan membangun satu lembaga, apakah sekolah, apakah yayasan. Pancangkan niat awalmu adalah untuk Allah, dibangun di atas takwa. Banyak orang-orang yang membangun sesuatu karena niatnya ini menguntungkan dunia. Dibangunlah sekolah, dibangun yayasan, dibangun pesantren, tujuan awalnya adalah dunia, keuntungan dunia. Adapun akhirat menyusul di belakang. Ya, maka hendaklah kita ikhlaskan niat dalam membangun sesuatu perkara yang sifatnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun ketakwaan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu dengan niat. Apa niat kita? Dalam masjid tersebut ada orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, ada orang-orang yang ingin mensucikan diri mereka daripada dosa, kesalahan, ya, ingin beribadah menyembah Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Naam. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم حث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
Wasiyaqu innama huwa fi ma'ridi Masjid Quba. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir ayat ini. Kemudian Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membangun Masjid Quba. Dan dialah masjid ini dibangun di awal pembangunannya di atas landasan takwa. Penting sekali ini, ikhwati fillah. Hendaklah segala macam amalan kita dibangun di atas landasan takwa. Jika kita tidak membangun segala macam amalan ibadah kita di atas landasan takwa, kita berada di jurang neraka jahanam. Afaman asasa bunyanahu ala taqwan minallahi, ya, apakah sama orang yang membangun pondasinya di atas takwa daripada Allah SWT, ketakwaan kepada Allah SWT, ala taqwan minallahi khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurfin har, lebih baik daripada orang yang bangun pondasinya di ujung jurang daripada neraka, fanhara bihi fi nari jahannam, yang akan membuat dia terjatuh, terperosok ke dalam neraka jahanam. Ya, ini menunjukkan betapa dahsyatnya makna niat dalam diri kita dalam beraktivitas ibadah, membangun apapun juga, membangun rumah-rumah sekolah, rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran, apapun namanya. Kau bertanya pertama kali niatmu apa? Jika untuk Allah, lanjutkan, Allah akan berikan keberkahan. Dan itulah masjid yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dibangun untuk mempersatukan kaum mukminin, yang merupakan ma'qilan, tempat kembali Islam, mau ilan lil islami wa ali, tempat bernaung kaum muslimin dan para orang-orang yang semisal mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Karena itulah Allah berfirman, sungguh masjid yang dibangun di atas takwa sejak awal didirikan lebih layak engkau berdiri padanya. Dan akhir ini sesungguhnya dijelaskan mengenai Masjid Quba. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa qad ikhtulifa fil muradi bi qouli ta'ala la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin fal jumhuru 'ala anna al-murada bihi Masjid Quba wa wadhahirul ayah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan adanya perbedaan ulama tafsir dalam mengartikan mana masjid yang dimaksudkan dengan masjid dibangun di atas takwa di awal berdirinya. Kebanyakan para ulama mengatakan dialah Masjid Quba sesuai dengan ayat ini. Naam. Lakin rawal Imam Muslim fi sahihi min tariqi Abdurrahman ibni Abi Sa'id an abihi qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa faqala huwa masjidukum hada li masjidin Madinah. Tapi Imam Muslim, ini tafsiran yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih dari jalan Abdurrahman bin Abi Sa'id dari ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi yang mulia SAW tentang masjid yang dibangun di atas takwa. Maka Nabi mengatakan masjid kalian ini. Maksudnya adalah masjid Nabi di Madinah. Karena itulah sebagian ulama tafsir mengatakan makna masjid usyal at-taqwa ini adalah masjid Nabi yang ada di kota Madinah, bukan Masjid Quba. Ini pendapat yang kedua. Naam. Wa akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-masjid alladhi ussisa 'ala taqwa masjidi hada. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Nabi pernah bersabda, sungguh masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjidku ini. Naam. Wa akhraj al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ikhtalafa rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa faqala ahaduhuma huwa masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar huwa masjid Quba. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في ذاك خير كثير يعني مسجد قباء. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernah dua orang sahabat Nabi berselisih dalam memaknai masjid yang dibangun atas takwa itu masjid apa. Yang satu berkata itulah masjid Rasulullah, yang lain berkata masjid Quba. Kedua-duanya pernah menemui Rasulullah SAW, bertanya kepada Nabi tentang tafsir daripada masjid takwa, masjid yang dibangun atas takwa tersebut.
Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, dialah masjid ini, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Adapun Masjid Quba, dia adalah masjid yang dalamnya banyak sekali kebaikan. Nah. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadha as-su'alu sadara mimman zaharat lahu al-musawatu bainal masjidaini fi ishtirakihima fi anna kullan minhuma banahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu fa ajaba bi anna al-murada masjiduhu. وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, berusaha untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Pertanyaan yang datang ini yang adalah pertanyaan yang muncul di antara para sahabat karena mereka ingin membanding-bandingkan keutamaan dua masjid ini. Karena dua-duanya dibangun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, maka Nabi menjawab bahwasanya masjidnya. Karena apa? Karena lebih utama masjid Nabi SAW. Karena masjid tersebut ya dibangun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan untuk tanahnya, batasannya juga dari wahyu. Ya, inilah yang menentukan bahwasanya masjid Nabi lebih utama dibandingkan Masjid Quba. Karena Masjid Quba dibangun ya bukan dengan perintah yang langsung daripada Allah SWT. Ini tempatnya, sebagaimana Masjid Nabi. Masjid Nabi tidak, itu Allah. Ya, sampai-sampai unta Nabi SAW itu ketika tiba di Masjid Nabi untuk menentukan tempat, dia berjalan, kemudian dia berhenti, kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri lagi, kemudian berjalan lagi. Kata Nabi, di tempat inilah bangun masjid. Artinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbeda dengan Masjid Quba yang tidak Allah perintahkan sebagaimana Allah tentukan tentang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Masjid Quba itu dibangun Nabi karena ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ijtihad beliau semata yang merujuk kepada ijtihad prasangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ini adalah merupakan perkara yang dibuat Nabi dan para sahabat-sahabatnya karena keikhlasan hati-hati mereka, ya maka mereka bangunlah masjid tersebut. Ya, adapun yang pertama kali tentulah Masjid Quba. Tapi membandingkan antara dua masjid ini tentu tak dapat dibandingkan. Masjid Nabi lebih utama. Nah. وقال الحافظ في الفتح ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول الإقامة صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل وكفى بهذه مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي والحق أن كلا منهما أسس على التقوى وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يطهروا الله إليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا يؤكد كون المراد مسجد قباء وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fathu Fathul Bari, wa yuhtamalu an takuna al-maziyah lima ittafaqa min tul iqamatih. Boleh saja keistimewaan Masjid Nabi karena Nabi lebih lama berdiam di sana. Di Masjid Nabi yang di Madinah sampai beliau wafat. Adapun Masjid Quba, Nabi hanya melaksanakan salat di sana
beberapa hari saja. Dan tentunya lebih utama masjid yang Nabi SAW salat di sana dalam waktu yang lama. Kata beliau tak perlu meniru dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Qurtubi. Yang benar kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semua masjid itu dua-duanya dibangun di atas takwa. Masjid Quba dibangun di atas takwa, Masjid Nabi pun dibangun di atas takwa. Walaupun lebih dahulu Masjid Quba dibangun. Itulah awal masjid dalam Islam. Ya. Dan Nabi mengatakan masjidku ini agar jangan ada pemahaman para sahabat mengutamakan Quba daripada Masjid Nabi SAW. Apalagi kata Ibnu Hajar, ada juga yang mengkuatkan masjidnya adalah Masjid Quba. Yang pertama kali dibangun dalam Islam adalah firman Allah yang terdapat dalam ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Di sana ada laki-laki ingin sucikan diri mereka. Ya. Abu Daud mengeluarkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau berkata, nazalat fihi rijalun an yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin sucikan dirinya, fi ahli Quba. Turun terhadap penduduk Quba. Ya. Di mana mereka ahli Quba berusaha untuk mensucikan diri mereka. Di mana mereka ketika istinja menggabungkan antara istijmar dan istinja. Menggabungkan antara air dan batu. Allah memuji ahlu Quba karena mereka ketika istinja cebok, mereka dahulukan batu, setelah itu air. Batu tentunya dengan itu mereka dapat menghilangkan kotoran najis. Ya, dan adapun air untuk menyempurnakannya. Allah memuji ahlu Quba yang mengikuti istijmar dengan istinja. Kata Nabi, itu ayat turun kepada ahlu Quba. Oleh karena itulah maka rahasia jawaban Nabi SAW tentang masjid yang dibangun atas takwa adalah masjidnya untuk menghilangkan ya pendapat orang atau keyakinan para sahabat bahwasanya keutamaan itu khusus untuk Masjid Quba saja. Wallahu a'lam. Intinya dua-dua dibangun di atas takwa, tapi yang lebih dahulu adalah Masjid Quba. Naam. Fadailu Masjid Quba. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل ابن هنيف رضي الله عنهما قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد يعني مسجد قباء فيصلي فيه كان كعدل عمره. Keutamaan Masjid Quba. Ya. Tentu kawan-kawan semua kita bicara Masjid Quba, Masjid Quba, Masjid Quba. Yang belum pernah ke sana berdoalah kepada Allah pagi hari ini semoga sampai ke sana. Amin, supaya nyambung kisah ini. Ya. Sekarang belum tergambar apa itu Masjid Quba. Alhamdulillah sebagian sudah berangkat ke sana. Antum harus niatkan untuk berangkat juga. Dengan niat yang tulus Allah akan kabulkan. Dengan prasangka yang baik kepada Allah, Allah akan kabulkan. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah ibn Sahal bin Hanif atau bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ayahku berkata, yakni Sahal bin Hunayf. Berkata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid itu Masjid Quba dan sholat di sana, maka seolah-olah dia meraih pahala umrah. Ya, meraih pahala umrah. Luar biasa keutamaan Masjid Quba. Naam. Wa akhraja Ibnu Majah wa Tirmidzi bi sanadin hasanin bi syawahidi an Usaid bin Dhahirin al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatun fi masjid Quba'in ka umrah. Ibnu Majah juga memperkuat dan Imam Tirmidzi juga mengeluarkan dengan sanad yang hasan dengan dalil-dalil pengkuatnya dari sahabat Nabi Usaid bin Dhahir al-Ansari, dan dia adalah sahabat Nabi, pernah meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, salat di Masjid Quba senilai dengan pahala umrah. Naam. Wa rawa asy-Shaykhani fi sahihaihima an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراقبا. Dan Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya
Dari Ibnu Umar menceritakan adalah kebiasaan Nabi. Beliau selalu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Kadang berjalan kaki, kadang menunggangi tunggangan untuk melihat ahlu Quba, penduduk Quba, dan untuk sholat di masjid mereka. Naam. Wa akhrajal hakimu fi mustadrak wa Umar bin Syaibah fi akhbaril Madinati bi sanadin sahihin. Umar bin Syabbah. Ahsanallahu ilaikum. Wa Umar ibn Syabbah. Ahsanallahu ilaikum. Wa akhrajal hakimu fi mustadrak wa Umar bin Syabbah fi akhbaril Madinati bi sanadin sahihin an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala li an usalliya fi masjid Quba'in rak'ataini ahabbu ilayya min an atiya Baital Maqdis marrataini walau ya'lamuna ma fi Quba'in la darabu ilaihi akbadal ibil. Al-Hakim mengeluarkan dalam kitabnya Mustadrak dan Umar bin Syabbah dalam kitab Akhbar Madinah dengan sanad yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku sungguh solat di Masjid Quba 2 rakaat lebih kucintai lagi daripada aku datang ke Baitul Maqdis 2 kali. Sekiranya mereka tahu apa yang terdapat berupa keutamaan solat di Masjid Quba, pastilah mereka akan berbondong-bondong memacu unta-unta mereka agar tiba di Masjid Quba untuk melaksanakan salat padanya. Dia perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Irtihalu Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba'in wa awwalu jumu'atin salaha. Sallallahu ilaikum wa awwalu jumu'atin salaha. Nah. Kemudian kita akan pindah kepada topik berikutnya. Rasulullah setelah berdiam di Quba beberapa hari, ya, di tempat suku Bani Amr bin Auf, beliau pun meninggalkan Quba. Ya. Dan di mana atau kapan Jumat pertama kali dikerjakan dalam Islam? Naam. ولما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم فصار بهم نحو المدينة وهم محدقون به. Pada hari Jumat, Rasulullah SAW mengendarai untanya, ya, dan Abu Bakar diboncengnya. Dan Rasulullah mengirim kepada Bani Najjar utusan agar mereka mengirim Rasulullah berangkat menuju kota Madinah. Maka mereka pun datang dengan pedang-pedang mereka, ya, dan mereka berjalan mengiring Rasulullah SAW di antara kanan dan kiri Rasulullah SAW. Mereka berjalan mengawal Rasulullah SAW. Nah. وفي رواية أخرى عند البيهقي في الدلائل وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم يدازئ صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. Dan dalam riwayat lainnya yang dikatakan Imam Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail, kaum Ansar pun berkumpul dan mereka menemui Nabi SAW sebelum Nabi naik ke atas untanya, meninggalkan Bani Amr bin Auf. Mereka berjalan di sekitar unta Nabi SAW, dan mereka berebut untuk senantiasa bersama dengan Nabi SAW memegang, ya, kekang unta Nabi SAW, berebut keutamaan yang mereka akan peroleh karena unta itu di atasnya naik Rasulullah SAW dan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Naam. فأدركت الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء بمن معه من المسلمين وهم 100 واستقبل بيت المقدس
فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Maka tatkala mereka berjalan bersama-sama, datanglah waktu salat Jumat. Ketika itu mereka sedang berada di kampungnya Bani Salim bin Auf. Maka Nabi salat di sana, ya di lembah, namanya lembah Ranuna, itu lembah antara Madinah dengan Kuba, bersama rombongan kaum muslimin dan jumlah mereka 100 orang. Ya, dan telah berselisih pendapat tentang jumlah mereka kala itu apa. Dari lain menyebutkan jumlah mereka 40 orang. Itu yang menjadi landasan ulama-ulama Syafi'iyah, salat Jumat sah bila mana 40 orang. Padahal itu semuanya bukanlah perintah Allah SWT, harus 40 orang, ketepatan saja, kebetulan saja. Ya, ulama-ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah syaratnya minimal 40 orang daripada hadis tersebut. Ulama-ulama Malikiyah mengatakan 12 orang minimal. Karena ketika Nabi berpidato, datanglah berdagangan dari Syam, orang-orang yang sedang ada di masjid meninggalkan Nabi SAW, tinggal 12 orang. Maka semuanya adalah ketepatan semata. Jumat itu tak ditentukan dengan bilangan. Menurut pendapat yang rajih insya Allah. Tibalah mereka di lembah tersebut dan jumlah mereka 100 orang. Nabi salat Jumat menghadap Baitul Maqdis. Tatkala Yahudi melihat Nabi yang mulia SAW salat Jumat berjamaah ke arah kiblat mereka, ke Baitul Maqdis. Karena 14 bulan Nabi ketika tiba di Madinah, Nabi masih salat ke arah Baitul Maqdis. Ya, Nabi melihat, orang yang dia melihat Nabi salat ke arah kiblat mereka, mereka pun mengingat ya apa yang termaktub dalam kitab mereka tentang Nabi yang mulia SAW. Dalam kitab Taurat dan Injil, Nabi yang terakhir diutus. Naam. قال الحافظ ابن كثير فكانت هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان وبموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fathu Al-Bari, inilah Jumat pertama yang dikerjakan Rasulullah SAW dengan kaum muslimin ya di Madinah secara mutlak. Karena wallahu alam Nabi yang mulia tak mungkin melaksanakan salat tersebut bersama sahabat-sahabatnya, berkumpul bersama dan mendirikan Jumat ketika di Mekah, di mana Jumat di sana ada khutbah, di sana ada permakluman, ada nasihat. Ya, tak mungkin Nabi lakukan ini semua ketika di Mekah karena begitu dahsyatnya kaum musyrikin memerangi Nabi SAW, membenci Nabi, menyakiti Nabi. Ya, karena itulah Nabi baru bisa melaksanakannya ketika dia hijrah di tempat ini, dan itulah Jumat pertama dalam Islam dan disebut dengan hari Jumat, Jumu'atun, dari kata-kata al-jam'u. Makna al-jam'u adalah mengumpulkan. Karena kaum muslimin berkumpul pada hari itu setiap seminggu sekali. Disebut al-jumu'atu jum'ah karena dia hari yang mengumpulkan kaum muslimin seminggu sekali bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, petua, mempersatukan mereka. Dan inilah hari raya Islam yang datang setiap minggunya. Cukup sampai di sini. Al-ikhwatu fillah. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bagaimana gembiranya penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi SAW dari Quba menuju tempat mereka. Dari Quba ke Masjid Nabi sekitar 3 kilo mungkin jalan kaki atau 2 kilo lebih. Tak begitu jauh. Berjalan kaki tak begitu jauh. Mungkin naik kendaraan sekitar 5 sampai 7 kilo. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.